Malam di Buntet adalah saksi dari sebuah ujian nyali yang ekstrim. Sepak bola api di sini bukan sekadar hiburan atau atraksi sirkus, melainkan sisi lain dari keteguhan jiwa santri Buntet yang ditampilkan lewat ilmu kanuragan. Sebelum api dinyalakan dan di balik riuhnya supporter, ada ritual hening yang dilakukan. Para santri berkumpul untuk zikir, memohon perlindungan total kepada Sang Pencipta. Ada air berisi doa dari sang kiai yang harus dibasuhkan ke kaki para santri. Nih ya, jangan dihabisin, muter ke sana. Sebuah bekal kanuragan yang ditanamkan agar raga mereka tetap utuh, meski bersentuhan dengan panasnya api. Iya, kalau simpelnya beginilah, ilmu ini kan ilmu kesaktian ya. Ilmu kesaktian yang tujuannya santri tersebut dibekali untuk mengajarkan ilmu agama di luar pesantren ketika lulus. Lalu dikhawatirkan ada gangguan-gangguan, maka dibekali juga ilmu kesaktian. Seperti itu. Tapi ilmu kesaktian ini juga ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah memang si anak ini harus anak yang baik. Anak yang sudah mumpuni di bidang agamanya, lalu juga syaratnya tidak boleh sombong juga. Bagi Abah Haris, pesannya keras dan jelas. Santri dilarang sombong. Karena di lapangan ini siapapun yang merasa tinggi hati, bara panas tidak akan segan-segan meninggalkan luka bakar yang nyata sebagai pengingat. Saat api mulai menyambar, suhunya bisa mencapai 70 derajat Celcius. Namun lihatlah para santri ini menghadapinya dengan kaki telanjang tanpa pengaman sedikit pun. Suasana semakin riuh saat santri-santri lainnya berkumpul di pinggir lapangan. Mereka bersorak memberikan dukungan penuh pada kelompok masing-masing. Pertandingan ini menjadi momen kebersamaan yang seru sekaligus menegangkan. Pertandingan bola api di Buntet menjadi simbol filosofis yang kuat bagi kehidupan pesantren. Api menjadi analogi dari ujian hidup yang panas dan keras, yang hanya bisa ditaklukkan oleh mereka yang memiliki keteguhan iman serta ketenangan batin dalam menjaga marwah diri, pesantren, dan agama. Bergeser dari panasnya lapangan ke sisi modernitas Buntet, kita masuk ke SMK Pusat Keunggulan Mekanika yang sudah berdiri sejak tahun 2000. Di tempat ini, citra santri yang hanya pandai mengaji luruh seketika. Sebanyak 450 siswa membuktikan bahwa sarung bisa berganti wearpack tanpa harus kehilangan jati diri sebagai santri. Para siswa ditempa untuk mahir membedah sistem transmisi, melakukan tuning kendaraan ringan, hingga menguasai manajemen bisnis sepeda motor secara teknis dan presisi. Mereka harus paham bagaimana sebuah mesin bekerja, mendiagnosa kerusakan, hingga memperbaikinya dengan standar pabrikan besar. Di bidang teknik, fokus utamanya terletak pada teknik kendaraan ringan dan teknik bisnis sepeda motor atau TBSM. Di sini para santri tak hanya mahir membaca kitab, tapi juga tangkas dalam mengasah skill mekanik serta memahami teknologi mesin terkini sesuai standar industri. Kami sebagai santri tidak hanya dibekali ilmu agama, kami juga dibekali ilmu teknik kendaraan ringan otomotif. Bekal ini juga sangat berguna di masa depan untuk kami untuk masuk industri otomotif. Mari kawan-kawan kita lanjut. Ada apa ini?
Dengan peralatan yang modern dan kurikulum yang terupdate, para siswa dilatih untuk terbiasa menghadapi tantangan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Pendidikan di Buntet memang menembus batas usia dan status sosial. Bangku sekolah bukan hanya milik mereka yang muda. Di sudut lain pesantren ada semangat yang tak kalah membara dari jiwa-jiwa yang telah berusia senja. Sekolah lansia yang diresmikan pada Oktober 2025 adalah bukti nyata rekayasa sosial pesantren untuk menjaga kualitas hidup warga sekitar. Salah satu siswa yang paling bersemangat adalah Inaro, seorang pengabdi dapur pesantren yang sudah bekerja sejak tahun 2007. Hampir 2 dekade ia mendedikasikan waktunya untuk merawat kebutuhan konsumsi para santri. Baginya tak ada kata libur, karena perut ratusan santri harus tetap terisi setiap harinya. Bertahan dengan penghasilan Rp500.000 per bulan demi menghidupi 6 anaknya. Inaro harus memiliki manajemen waktu yang luar biasa ketat. Setiap harinya, ia sudah mulai berjibaku dengan uap dapur sejak jam 7 pagi. Anaknya banyak, 6. Yang masih di rumah 2 masih bujangan, 2 baru itu sekolah 1, lulus sekolah 1, ya udah yang udah dewasanya 1. Jadi 2 yang masih ada di rumah. Udah beristri semua yang itunya sih. Yang dibutuhin banyak, Mas. Apa? Duit. Buat apa, kebutuhan apa mau dibeliin kan? Ya kan dibutuhkan momen apa ya? Ya iya ya duit ya segala-gala lah. Yang dibutuhin banyak lah. Terus ya alhamdulillah berkah. Berapa per bulan? Per bulannya berapa? 500.000. Iya buat anak. Anaknya belum kerja. Bagi wanita kelahiran Cirebon ini, bekerja bukan hanya soal pengabdian, tapi juga perjuangan untuk bertahan hidup. Namun di usia 58 tahun ia memutuskan melakukan manuver tak terduga dalam hidupnya. Kembali menjadi santriwati. Di usia 58 tahun semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Sejak Oktober tahun lalu, wanita asli Cirebon ini memilih untuk kembali duduk di bangku sekolah lansia. Ia harus pintar membagi waktu. Jika sekolah dimulai pukul 10 pagi, maka pekerjaan dapur harus ia selesaikan lebih awal. Cara bagi waktunya, Masaknya dimajuin. masaknya dimajuin. Kalau itu kan lansia jam 9, jam itu bisa sih. Dari jam 7. Kalau mau ada acara ini lansia, sekolah lansia tuh, dimajuin sayanya masaknya. Dari jam 7, jam 9 masuk sekolah lansia. Bagi Inaro, sekolah bukan soal gelar. Ia merasa butuh wadah untuk menyegarkan raga lewat senam jantung, sekaligus menenangkan batin lewat sholawatan bersama teman sebaya. Baginya sekolah ini adalah ruangan hiburan edukatif yang mengusir rasa kesepian. Di sini ia bisa sejenak melupakan beratnya beban ekonomi dan fokus pada satu hal, yaitu menjadi lansia yang tetap sehat dan berdaya di masa senja. Ya seru banget lah, ada kegiatannya senam jantung. Kalau nggak bisa ya kayak wingi. Kayak wingi kan, sedangnya kayak dia. Oh dia bisa, keder
senang lah buat menghibur diri ya Mas ya. Udah lansia, biar sehat jantungnya, biar sehat segala-galanya. Sekolah lansia pesantren Buntet bukan sekadar tempat berkumpul. Semangat seperti yang dimiliki Inaro adalah alasan utama mengapa wadah ini didirikan pada Oktober 2025. Lembaga ini adalah jawaban atas data populasi lansia yang besar di sekitar pondok namun minim akses kesehatan. Ini sudah cukup dengan satu adanya. Terbukti tadi sampai nulis sampai begini. Ini cerita hebat. Pesantren Buntet ingin membuktikan bahwa lansia tidak boleh hanya menjadi objek, tapi harus tetap menjadi subjek yang berdaya dan terpantau secara klinis. Kebetulan karena populasi dari jumlah lansia di sekitar pondok pesantren ini banyak, kemudian keinginan mereka untuk tetap produktif di usia lansia. Kebutuhan lainnya adalah kesehatan. Punten ya Ibu. Iya. Kok tensinya tinggi? Ibu habis makan apa? Makan ikan asin. Terus juga jangan makan yang manis-manis. Ngos-ngosan sih kelihatannya. Iya, tadi tuh habis naik ke situ ya, ke tangga. Itu ngos-ngosan kayak gitu, kayaknya tuh berat banget. Di sini setiap siswa lansia wajib melewati meja medis sebelum masuk kelas. Setiap data medis tercatat rapi dalam kartu menuju sehat atau KMS sebagai rekam jejak kesehatan mereka. Sinerginya tidak main-main. Pihak sekolah menggandeng puskesmas setempat untuk screening penyakit kronis secara rutin. Mulai dari kolesterol hingga asam urat, bahkan ada fasilitas rujukan langsung ke rumah sakit jika kondisi medis siswa memburuk. Kurikulum yang disusun mencakup aspek spiritual dan keterampilan. Seluruh materi disampaikan langsung oleh para tenaga ahli di bidangnya. Kalau dari peserta kita sebenarnya di luar dugaan ya. Ketika kita mendirikan sekolah lansia, utamanya adalah kita pengen meningkatkan kualitas hidup para lansia ya. Yang selama ini banyak para lansia yang kesepian, yang tidak ada kegiatan, akhirnya kita ternyata malah membludak pesertanya sampai banyak dan kami seleksi sampai akhirnya terjumlah sekitar 60 orang gitu. 60 orang. Keberlangsungan sekolah ini tak lepas dari dukungan penuh yayasan dan para kiai pesantren Buntet. Mulai dari penyediaan tempat khusus untuk sekretariat hingga fasilitas pembelajaran yang fleksibel. Dukungan ini menjadi bahan bakar bagi para pengelola untuk terus menjaga nyala semangat belajar di usia senja. Pesantren Buntet menjadi rumah bagi ribuan generasi muda untuk menimba ilmu formal. Di sini lembaga pendidikan berdiri lengkap, mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah. Ya. Kalau batasan aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut, dan kalau misalkan batasan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan badan. Ya. Di sekolah putri terdapat materi khusus, yakni fikih perempuan yang membahas seluruh aspek kehidupan wanita dalam pandangan Islam. Para siswi dapat berdiskusi dengan nyaman mengenai hal-hal yang bersifat private, sehingga pemahaman agama dapat diterima secara utuh dan mendalam. Jurusan asisten keperawatan atau caregiver menjadi salah satu unggulan. Jurusan ini memiliki korelasi kuat dengan nilai-nilai kemanusiaan di pesantren, terutama dalam merawat dan memberikan perhatian khusus bagi para pasien kesehatan. Saya sebagai santri selain dibekali ilmu agama, dibekali juga ilmu kesehatan, diantaranya anatomi, fisiologi, dan kebutuhan dasar-dasar manusia. Di laboratorium ini, para siswi dilatih melakukan berbagai asistensi perawatan sesuai standar medis. Mulai dari mengukur tekanan darah,
pengecekan golongan darah, hingga pemantauan tanda-tanda vital pasien. Mereka juga dibekali keterampilan dalam memberikan pertolongan pertama serta prosedur perawatan pasien pasca operasi atau lansia dengan kondisi khusus. Buntet adalah bukti nyata bahwa pendidikan pesantren mampu berjalan selaras dengan kemajuan industri dan kebutuhan sosial masyarakat. Namun sejatinya jantung dari Buntet tetaplah ngaji Bandongan. Begitu jam sekolah formal selesai, ribuan santri dari 63 pondok asrama akan kembali ke tradisi lama, duduk bersimpuh di hadapan kiai. Tuntunan kita kan cuma dua. Kalau nggak Al-Quran ya hadis Nabi. Tapi tuntunan terjelas kenapa Mbah Hashim memulainya dengan Al-Quran ini jelas. Memulainya dengan hadis. Mereka menyimak pembacaan kitab klasik dan dengan teliti mencatat maknanya, kata demi kata, dalam tulisan pegon. Inilah wajah utuh pesantren Buntet. Tempat di mana nyala bola api, deru mesin industri, data kesehatan lansia, dan gema kitab kuning bersatu dalam satu nafas pendidikan yang inklusif. Jejak pengabdian pesantren Buntet terasa nyata melalui hadirnya para mahasiswa Akademi Keperawatan. Mereka menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di pusat kesehatan desa. Dari memeriksa tumbuh kembang anak, memantau kesehatan ibu hamil, hingga memberikan perhatian khusus bagi para lansia. Belum. Ini deh. Kertasnya mana? Oh, kertasnya mana Ibu? Ada dong. Oh, ini 14. Lihatlah bagaimana mereka dengan penuh kesabaran menyapa anak-anak ini. Perhatian mereka tercurah sepenuhnya untuk memastikan tumbuh kembang generasi penerus ini terpantau dengan baik. Bentar ya. Puasa ya, Bu? 28. Biasanya Mam terakhir jam pinter. Jam 1 kita sholat zuhur. Gak berhenti di balita, mereka juga gesit memantau ibu-ibu hamil. Gak cuma sekadar tensi atau cek denyut jantung janin pakai alat Doppler, tapi ada edukasi yang dibalut obrolan hangat. Di sini ilmu medis bertemu adab pesantren yang santun. Mereka memastikan sang ibu tenang, janinnya sehat. Dan yang paling penting, semua prosedur medis itu dilakukan dengan penuh rasa hormat khas santri. Tapi tunggu dulu, kelincahan mereka di lapangan itu nggak datang instan. Di laboratorium inilah mental dan skill mereka ditempa habis-habisan. Di ruang yang steril, setiap gerakan harus presisi. Karena di dunia medis, salah baca data sedikit saja, taruhannya bisa nyawa orang. Jadi jangan heran kalau suasana di lab ini bisa terasa lebih tegang daripada ujian akhir. Nah, praktek yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membekali mereka praktek di lapangan, itu kami disiapkan dulu skill laboratoriumnya. Skill laboratorium ini dikhususkan pada mahasiswa yang akan menghadapi terjun praktek di lapangan seperti itu. Jadi mereka dibekali tentang bagaimana dia merawat pasien dari pemeriksaan fisik, kondisi pasien bagaimana, keluhan-keluhannya mereka disiapkan seperti itu. Karena kita berbasis daripada pesantren, mereka dibekali dengan ilmu-ilmu agama. Di sini kita ada ekstrakurikuler, ada dasar-dasar hukum Islam, ada fikih, ada pengajian-pengajian juga, sehingga mereka selain ilmu perawatan, ilmu agamanya juga mereka dapatkan di Akbar Buntet Pesantren Cirebon. Kita bisa melihat bagaimana mereka dengan serius melakukan pengecekan tanda-tanda vital atau TTV, mulai dari mengukur tekanan darah, menghitung denyut nadi hingga pemantauan respirasi pasien. Setiap detail sangat diperhatikan karena di dunia nyata, ketelitian dalam membaca data medis adalah kunci utama dalam memberikan perawatan yang tepat. Nah, jadi inilah yang sering kita praktekkan di laboratorium Akademi Keperawatan Buntet Pesantren Cirebon. Salah satunya itu TTP.
TTP itu meliputi ada tensi, nadi, pernapasan, suhu. Nah, untuk selanjutnya saya akan memeriksa pasien Nancy. Dengan bimbingan dosen ahli, laboratorium ini menjadi ruang di mana sains kesehatan bertemu dengan adab pesantren. Sebuah kombinasi yang menyiapkan mereka menjadi perawat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga tulus dalam pengabdian. Perjalanan di pesantren Buntet ini membuktikan satu hal. Tradisi itu bukan penghambat kemajuan. Dari adrenalin bola api yang menguji nyali, deru mesin SMK yang siap tempur di industri, sampai pengabdian medis akbar yang tulus buat warga. Buntet sudah menyediakan ruang belajar untuk siapa saja, dari anak-anak muda yang siap bersinar di masa depan hingga santri lansia. Pada akhirnya, Buntet adalah soal keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat, antara logika mesin dan kekuatan doa.